Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan dan rekanita yang insyaallah selalu berbahagia. Bagaimana kabar Ramadan hari ini? Insyaallah masih tetap kuat puasa ya. Pada kesempatan kali ini, yuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga kelak di yaumul kiamah. Pergi ke bandar naik sedan, beli bengkoan dan rambutan. Alhamdulillah hari ke-16 Ramadan, jangan galau, tingkatkan iman. Bersama saya Titi Fatimah Zahra. Talk show kali ini saya mengundang perwakilan dari PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngadiluih. Yuk kita kutip profil dari PAC Ngadiluih. Di samping saya sudah ada rekan dan rekanita yang cantik dan ganteng. Selamat pagi rekan dan rekanita. Ya, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya beri kesempatan untuk perkenalkan rekan dan rekanita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan rekan dan rekanita, saya Titis Dwi Wulandari dari PAC IPPNU Kecamatan Ngadiluih. Dan saya Muhammad Sirajuddin, sama dari IPNU PAC Ngadiluih. Baik, rekan dan rekanita sudah berapa lama mengikuti organisasi IPNU IPPNU? Ya, kalau saya sendiri, rekanita Titi, kalau di lingkup NU atau mungkin di IPPNU kurang lebih mungkin sekitar 11 tahun. Karena apa? Dulu saya mengenal IPNU IPPNU itu mulai kelas 5 SD, seperti itu. Lalu kalau rekan? Kalau saya mulai ikut di organisasi IPNU itu ya baru 5 tahunan ya. Tapi kalau masalah terjun untuk ikut serta memeriahkan daripada acara IPNU atau apa itu sudah kira-kira 10 tahun dari tahun 2010. Jadi cukup lumayan lama banget Iya, ya. sama ya kayaknya saya sama rekan Sirajuddin ini. Lalu cerita awalnya bagaimana kok bisa kenal IPNU IPPNU, kok bisa gabung? Oh iya, nah di PAC IPNU IPPNU Ngadiluih kan mempunyai beberapa pimpinan ranting dan pimpinan komisariat sendiri. Nah, khususnya di desa saya ya, mungkin kalau rekan dan rekanita itu mengenalnya di lingkup desa itu pimpinan ranting. Nah, saya dari pimpinan ranting IPPNU Ngadiluih Dukuh. Nah, di sana sudah berdiri mulai saya dari TK. Dulu di sana mulai TK sudah ada IPNU IPPNU. Jadi kalau mungkin ada rutinan seperti dibaan, sholawatan seperti itu, saya ikut-ikut sama mbak saya. Nah, ada rutinan apa sih mbak? Ada sholawatan. Saya kepingin ikut, ya udah gabung seperti itu. Jadi ketika saya mulai ikut-ikut dan mungkin dari pengurus rantingnya itu sudah mulai mengetahui, jadi untuk surat undangannya itu untuk menghemat biaya juga, dulu satu rumah hanya diberi surat satu, akan tetapi kepadanya itu 2 orang. Jadi mbak saya sama saya sendiri, seperti itu rekan kita. Ya. Lalu kalau rekan, bagaimana cerita awalnya kok bisa gabung IPNU IPPNU? Kalau saya dulu dari awalnya kesalahan. Tapi Gimana kok bisa kesalahan? Iya, karena kita cinta itu terkadang tumbuh dari sebuah kesalahan. Katanya gitu. seperti itu ya. Iya. Ya. Dulu jadi saya itu sangat pemalu sekali dan jarang keluar rumah kalau tidak diajak teman, ya kan? Terus akhirnya di IPNU itu ada yang namanya porseni, ya kan? Porseni awal-awal dulu saya ya karena tidak ada peserta lain mungkin ya, saya diikutkan salah satu porseni yaitu di cabang MTQ. Di situ wah saya nggak tahu itu porseni itu seperti apa, tidak tahu, dan akhirnya diajak oleh salah satu ketua daripada PAC langsung diajak ikut lomba. Di sana ternyata saingannya anak-anak kecil semuanya. Iya. Waktu umur berapa itu rekan? Nah, umur saya itu sudah sekitar 14 kalau 14 tahun. Lalu lawan-lawannya lawannya anak SD semua itu. 10 tahunan. Iya. Jadi mereka nafasnya itu sudah nggak beraturan,
pokoknya saya tidak bernafas gitu aja sudah menjadi juara. karena seperti itu, karena setelah ikut lomba perdana dan juga alhamdulillah meraih juara juga. Akhirnya dari situ saya mulai timbul rasa cinta kepada IPNU IPPNU khususnya. Kita IPNU. Lalu rekan dan rekanita kan sudah lama ya mengikuti IPNU IPNU. Udah tingkat kaderisasinya itu udah sampai mana aja? Nah, kalau saya sendiri ya Rekanita, kalau di kaderisasi yang saya ketahui di lingkup IPNU IPPNU itu ada kaderisasi formal. Nah, mungkin dari tingkat Makesta, Lakmut, Lakut. Nah, 3 itu yang saya ketahui. Terus kalau saya sendiri dulu pada SMP kelas 2 kalau tidak salah itu saya mulai mengikuti Makesta. Makesta itu apa? Yang belum tahu ya rekan dan rekanita, Makesta kepanjangannya adalah masa kesetiaan anggota. Di mana tujuannya Makesta adalah kalau anggota IPNU IPPNU itu sudah mengikuti Makesta, berarti dia itu kayak resmi dipanggil menjadi anggota IPNU IPPNU, seperti itu. Jadi kalau kalian rekan dan rekanita se-Kabupaten Kediri jika belum mengikuti Makesta, berarti kalian belum sah untuk menjadi anggota IPNU IPPNU. Maka dari itu silahkan, kalau mungkin kalian belum mengikuti, ikut di PAC saya enggak apa-apa ya. Ya, sambil promosi enggak apa-apa ya rekanita. Nah, itu Makesta. Terus setelah Makesta, selang beberapa tahun, mungkin 2 tahun, ada lagi Makesta. Dulu yang mengadakan itu beberapa gabungan dari ranting-ranting. Dulu ada 4 ranting dan di situ saya diikutkan lagi. Karena apa? Mungkin dulu itu pesertanya kurang. Nah, padahal saya sudah ikut Makesta, sudah punya sertifikatnya. Jadi saya ikut Makesta itu 2 kali rekanita, seperti itu. Nah, Makesta udah, terus setelah Makesta, pengkaderan selanjutnya yakni Lakmut. Nah, Lakmut apa rekan dan rekanita? Lakmut adalah latihan kader muda. Nah, ini kelanjutannya dari Makesta. Kalau kalian belum mengikuti, jadi Makesta itu biasanya diadakan sekitar 1 hari 1 malam saja. Akan tetapi kalau Lakmut ini diadakan sekitar 5 malam 4 hari. Jadi ya agak jenuh-jenuh gimana gitu. Nah, itu saya mengikuti Lakmut pada SMA kelas 1 kalau tidak salah. Nah, itu di PAC saya juga. Terus setelah Makesta, saya langsung diikutkan Lakut. Nah, salah rekan dan rekanita, setelah Lakmut saya disuruh ikut dulu TOT. Kalau dulu namanya TOT yakni Training of Trainer. Itu bukan pengkaderan formal, akan tetapi tambahan untuk melatih skill kita. Bagaimana kita bisa berbicara di depan seperti saat ini, seperti rekanita titik ini ya, sangat bagus sekali moderatornya. Nah, itu bagaimana kita diajari tentang public speaking, cara ice breaking untuk menjadi pemateri mungkin dan lain-lain. Nah, itu TOT pada tahun 2016. Nah, jadi TOT angkatan saya itu 2016 berbarengan dengan pengurus-pengurus PC pada saat periode ini, seperti itu. Nah, setelah adanya TOT pada tahun kedua kepengurusan PC IPNU IPPNU Kabupaten Kediri, saya diikutkan langsung Lakut. Nah, padahal saya itu masih kecil banget. Dulu aja TOT atau Training of Trainer itu saya paling muda rekanita. Jadi yang lainnya itu ketika praktek itu langsung pinter-pinter semua, akan tetapi saya masih mikir dulu, apa ya nanti yang akan saya sampaikan, seperti itu. Nah, terus Lakut ya, saya lanjut Lakut. Lakut itu latihan kader utama. Nah, ini pengkaderan terakhir di IPNU IPPNU. Saya ikutnya di PC IPNU IPPNU Kabupaten Kediri. Dulu tepatnya di PAC Kandangan. Jadi saya dari pucuk selatan hijrah ke pucuk timur, seperti itu. Nah, mungkin cukup itu dari saya. Ya, lalu rekan?
Wah, kalau saya dengan rekanita Bibitis ini ya, Bibitis Wulandari, ini sebelumnya saya mohon maaf. Ini tadi saya ini menjadi badal atau perwakilan daripada ketua yang terpilih kali ini, yaitu Mas Imam Baihaqi. Beliau belum bisa untuk datang ke sini memenuhi undangan PC karena ada suatu hal yang masih perlu dikerjakan, dan akhirnya dari saya yaitu Waka3 untuk mewakilinya di sini. Jadi Waka3 kan sudah tahu sendiri ya, dakwah ya, dakwah. Jadi yang diperlukan dari apa ini, jejak organisasi ya, Iya. jejak pengkaderan organisasi yang saya ikuti sangat terbalik sekali dengan rekanita Dwi Titis ya, rekanita Titis. Saya kaderisasi ikut cuma 1 kali, Makesta yang resmi, yang formal, yang non formal juga 1 kali, yaitu KDB. Jebolan KDB juga Iya, ya? jebolan KDB. Mungkin bersama dengan rekanita, saya KDB 2. Oh, saya KDB 3. Oh, 3. Oh, Salam sama KDB, aja. pejuang subur. Ya, KDB 2 yang di situ dibimbing langsung oleh Mas Cahyo, pendiri daripada KDB tersebut. Dan itulah adanya saya, jadi sangat berkebalikan dengan rekanita Dwi dengan sombong amatnya tadi. Banyak sekali yang disebutkan. Ya nggak apa-apa. Itu bisa membangun semangatnya pada rekan dan rekanita di rumah. Nanti kalau rekan dan rekanita ingin mencontoh masalah keformalan dalam organisasi, lihatlah Mbak Titis ya. Kalau saya ini ya produk-produk karbitan lah. Iya, kalau mungkin untuk berdakwah bisa mencontoh ini rekan Sirot. Nah, beliau ini wah luar biasa kalau menurut saya. Alasannya tadi kan saya jarang ikut kaderisasi formal karena ya ada sesuatu yang harus diunggulkan, yaitu ketika itu saya masih belajar di pondok pesantren, karena hal itu tidak bisa diduakan di pondok pesantren ya, karena menggali ilmu agama lebih dalam lagi. Jadi kami ya terpaksa memilih ilmu agama dulu, belajar dulu, baru 14 tahun 14 ya udah tahun. ikut Makesta ya. Iya, 14 tahun. Baik, rekanita Titis, tadi kan yang sudah panjang lebar menceritakan kaderisasinya di organisasi IPNUI PPNU, sudah begitu semangatnya, banyak kaderisasi yang sudah diikuti ya. Lalu jabatan apa saja yang sudah diraih di IPNUI PPNU dari tingkat ranting atau mungkin sekarang menjadi ketua PAC Ngadiluih ya? Iya, baik. Nah, tadi mungkin sedikit sombong, nggak apa-apa ya rekan dan rekanita, karena apa? Ini tujuan saya juga untuk menyemangati kalian IPNUI PPNU se-Kabupaten Kediri khususnya. Jadi kalau kita belum mengikuti pengkaderan formal, rasanya itu kayak belum gimana gitu, hambar gitu, seperti makanan tanpa garam gitu ya. Nah, kalau tadi untuk jabatan, nah saya itu mengikuti IPNUI PPNU berangkat dari pimpinan ranting rekan dan rekanita. Jadi saya tidak langsung kepada pimpinan tertinggi karena saya sangat menghargai proses. Jadi ketika saya mau merekrut anggota saya di PAC PPNU Kecamatan Ngadiluih, yang saya jadikan pengurus harian itu mereka-mereka yang sudah berproses terlebih dahulu di ranting. Jadi saya seperti itu. Nah, kalau jabatan saya di ranting dulu pada tahun 2017, kalau sebelumnya mungkin sebagai sekretaris, anggota seperti itu. Langsung saja pada tahun 2017 sampai dengan 2019 saya di ranting IPPNU Ngadirejo Dukuh diamanahi sebagai ketua ranting. Nah, setelah itu ketika saya menjadi ketua ranting itu saya juga sudah menjadi pengurus di PAC maupun pimpinan cabang rekan dan rekanita. Jadi saya merangkap 3 jabatan seperti itu. Wah, buah-buah ya. Iya, nggak apa-apa, ini sangat baik sekali. Ya, padahal juga biasanya itu sering kayak mengeluh itu juga biasa ya, seperti itu. Mungkin nggak hanya saya saja. Nah, itu pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Terus selang beberapa bulan, PAC IPNUI PPNU Ngadiluih mengadakan konferensi atau pemilihan ketua baru.
Jadi ketika itu saya di PAC Ngadiluih, jabatan saya pada periode 2017 sampai dengan 2019 itu sebagai sekretaris. Nah, dulu waktu periodenya Rekanita Mia. Nah, yang sekarang itu menjabat menjadi sekretaris PC. Nah, itu saya sebagai sekretarisnya. Terus pada waktu konferensi ternyata sebenarnya saya itu sudah waktunya pensiun dari PAC Ngadiluih seperti itu. Karena saya sudah lama, mulai 3 periode kalau tidak salah itu saya sudah sebagai anggota di PAC Ngadiluih. Nah, saya sebenarnya sudah pensiun lah seperti itu. Terus ternyata ya tidak menyangka-nyangka ya rekan, itu ternyata pada konferensi tersebut saya terpilih menjadi ketua PAC Ngadiluih. Nah, jadi baru ya 2019 sampai dengan 2021 yang akan datang. Doakan saja semoga lulus ya nanti. Nah, itu di PAC Ngadiluih seperti itu. Terus pada waktu di PAC Ngadiluih ya rekan dan rekanita, saya juga merangkap 3 jabatan lagi. Padahal ranting udah demisioner. Akan tetapi saya juga menjabat di pimpinan cabang sampai dengan pimpinan wilayah IPPNU Jawa Timur. Nah, seperti itu. Akan tetapi di pimpinan wilayah itu belum pelantikan rekanita. Karena ada pandemi ini loh ya. Jadi semua kegiatan di IPPNU itu di-cancel terlebih dahulu. Kita sabar terlebih dahulu seperti itu. Nah, kalau di pimpinan cabang pada saat ini saya menjabat sebagai Waka Bidang Kaderisasi seperti itu. Kalau di tingkat pimpinan wilayah sekarang saya sebagai anggota Departemen Kaderisasi juga seperti itu rekanita. Lalu kalau rekan itu juga berbanding kebalik dengan rekanita Titis atau gimana? Jabatannya apa saja? Oh iya, kalau masalah pengalaman jabatan selama di organisasi IPPNU, saya lagi-lagi sangat terbalik sekali dengan rekanita. Gak apa-apa, dia memang Tidak aktivis memang ya semangatnya. Ya, memang itu rival saya, jadi rival saya. Kalau dia itu dengan keunggulannya, saya dengan segala kekurangan saya. Gitu. Merendah ya. Tapi tetap semangat ya rekan ya. Dari awal dulu organisasi jabatannya di tingkat ranting itu, di ranting saya kan perpecahan. Maksudnya satu desa mau mendirikan 2 ranting. Dan ranting saya itu ranting yang baru pertama kali. Di situ dikumpulkanlah anak-anak muda semuanya. Terus saya dipilih sebagai ketua ranting di situ. Ketua ranting. Dipilih bukan karena hebatnya atau apanya, nggak tahu saya. Yang penting suaranya lebih banyak gitu aja. Nah, karena masih pertama perdana dan belum punya pengalaman, jadi ketika itu tidak jalan organisasi itu. Jadi sangat saya utarakan, tidak jalan selama 2 bulan. Karena rekan dan rekanita anggota itu tidak sabar, akhirnya saya di-reshuffle. Hebat bukan? Iya, di-reshuffle. Jadi sangat berbalik sekali dengan rekanita Titis. Enggak apa-apa, dia biar tinggi. Saya di bawah. Dia sebagai yang di atas, sebagai perahu, saya jangkarnya. Oh, sebagai penyemangat ini ya kayaknya. Penyemangatnya. Ya, itu tugas saya karena yang tua untuk menyemangati dan mendoakan yang muda-muda gitu ya. Setelah itu dari reshuffle, kemudian saya cuma menjadi anggota saja ya, biasa. Kemudian setelah itu ya menjalani aktivitas biasa sebagai santri yang belajar di pondok pesantren seperti itu. Dan saya mulai detik itu di hati saya itu ada sebuah keganjalan, ada ketidaksukaan dengan IPPNU. Ya, bisa gitu, ada kebencian bahkan. Ya karena tadi ada suatu kudeta yang tidak itu tadi ya. Tiba-tiba kok ada seperti ini kan, karena memang tidak tahu ya. Maaf jadi curhat ini malahan. Terus setelah itu tapi tidak saya putus selamanya, tidak, tapi saya cuma ingin pending saja di IPPNU karena untuk meneruskan belajar. Kemudian saya punya angan-angan setelah kita belajar dari pondok pesantren, kita
mau kembali lagi ke event ini. Dan akhirnya bertemulah dengan Kak Titis, Rekanita Titis ini dan teman-teman yang lain, Mas Baihaqi yang sangat hebat-hebat sekali, dimana meskipun umur mereka masih jauh di bawah saya, tapi pengalaman mereka luar biasa, sangat hebat sekali, dan saya salah satu daripada didikan mereka, Iya. Kemudian Bapak Admi. tapi untuk mengimbangi PW-nya tadi ya PW ya, pengurus wilayah tadi ya, Masya Allah. Sudah tinggi. Dan itu suatu yang hebat dengan syariat yang tepat dari awal, karena sudah tertib organisasi, tertib pengkaderan, jadi ya itu sangat lumrah sekali kalau bisa sampai ke PW. Saya doakan nanti sampai ke PP ya. Amin. Ketua PP mau. Wah. Ketua PP IPPN, doakan ya semua rakyatnya ya. Kemudian saya karena dulu dari pesantren sudah dianggap mampu berdakwah di daerah langsung. Jadi oleh Pak NU setempat saya langsung direkrut gabung ke LDNU. Di situ ada tes dulu namanya PKM, pengkaderan LDNU PKM itu saya diikutkan tes dan alhamdulillah lulus dengan tanpa tes. Jadi cuma ditanya namanya siapa, pondoknya mana gitu aja, sudah cukup. Langsung lulus. Ya langsung lulus. Kemudian setelah itu ya ini aktif di LDNU PC Kabupaten Ngadilui. Meskipun saya IPNU, saya juga NU gitu loh. Wah, Jadi untuk mengimbangi tadi lah. Iya, benar sekali. Seperti itu. Mungkin itu sedikit pengalaman kami di bidang organisasi. Terima kasih. Baik, saya kira cukup ya untuk saya mengenal dan rekan-rekanita untuk mengenal profil pribadi dari rekan dan rekanita perwakilan dari Kecamatan Ngadilui. Sekarang menginjak pertanyaan yang lebih mendalam lagi mengenai PAC Ibnu PPNU Kecamatan Ngadilui. Ada berapa sih ranting di PAC Kecamatan Ngadilui? Nah, kalau di PAC IPRI PPNU Kecamatan Ngadilui sendiri ada 19 ranting. Akan tetapi kami tidak hanya berhenti di ranting saja, rekanita. Kami juga menggandeng sekolah-sekolah yang ma'arif Nahdlatul Ulama. Jadi kita di PAC Ngadilui ada 19 ranting dan 2 komisariat. Nah, doakan saja nanti nambah terus komisariatnya. Seperti itu. Jadi ada 19 ranting ya, di Iya. PAC Ngadilui. Apa itu seluruh rantingnya sudah terbentuk atau masih ada yang tertinggal? Ya, alhamdulillah sudah terbentuk Alhamdulillah semua. sudah semua ya, Karena apa 19 gini total. rekanita? Mungkin di PAC Ngadilui itu sendiri berbeda dari PAC-PAC yang lain. Karena apa? Di PAC Ngadilui sebenarnya kalau kita melihat dari aturannya ya, di tingkat pimpinan ranting, pimpinan ranting itu wilayahnya sedesa. Jadi terdiri dari beberapa dusun. Akan tetapi di PAC Ngadilui itu mayoritas satu desa ada yang berdiri 2 ranting. Jadi kita mengacanya dan berpedomannya itu ke pimpinan ranting Nahdlatul Ulamanya. Karena apa? Ketika kita mengajukan SP ya atau surat pengesahan ke pimpinan cabang, itu harus melampirkan surat rekomendasi pengesahan dari Bapak NU Ranting. Jadi seperti itu. Sebenarnya dulu saya pernah tanya, ini di ranting saya itu sebenarnya wilayahnya satu dusun saja. Akan tetapi kenapa kok namanya ranting bukan anak ranting, seperti itu. Jadi kita konsultasi kepada pimpinan cabang, konsultasi kepada Bapak MWC, nggak apa-apa disebut ranting saja. Karena apa? Pak NU-nya di dusun tersebut sudah terbentuk, seperti itu. Baik. Lalu sudah berjalan beberapa periode kepengurusan di PAC? Kita baru periode awal ini. Jadi pelantikan baru di bulan Januari ini di tahun 2020. Jadi ini sangat periode baru sekali, dan sebelum kami bergerak sudah ada ini tadi pandemi. Oh iya, terhalang pandemi corona ya. Ya. Iya, gini rekanita, saya menambahkan ya. Kalau di PAC Ngadilui sendiri
itu sudah ada sekarang itu periode ke-24 untuk IPNU dan 23 untuk IPPNU. Jadi kita sekarang ini periode ke itu 24, sebelumnya kan udah. Jadi periode kita itu sama dengan periodenya di tingkat pimpinan cabang. Nah, tingkat pimpinan cabang kan sekarang juga 24, 23 seperti itu. Lalu rekan dan rekanita kan sudah menjadi pengurus PAC ya ini ya. Apa rekan dan rekanita tuh sudah mengenal ketua-ketua demisionernya PAC yang terdahulu atau memang hanya mengenal untuk saat ini saja? Ya, untuk mengenal daripada ketua yang sudah demisioner, kami tentunya mengenalnya ketika pertama kali ikut ke IPNU. Jadi ada yang dihafali sebagian. Oh, sebagian saja. Ya, untuk yang kita belum lahir bahkan itu ya kita tidak terlalu mengenal. Oh, seperti itu. Kan enggak kenal ya. Ketua demisionernya PAC belum tahu ya? Atau gimana? Tahu tapi sebagian. Oh, tahu Sebagian. Saya mau menambahkan Iya, boleh. Nah, kalau benar yang yang dikatakan rekan Sirot tadi, jadi kita itu mayoritas mengenalnya hanya periode-periode yang kemarin-kemarin. Akan tetapi kita dari pengurus PAC yang sekarang berusaha untuk menggali informasi. Menggali informasi kemana? Ke ketua-ketua demisioner dan alumni PAC. Jadi kita mengadakan sejarah gitu ya. Nanti doakan saja dari 24 dan 23 periode itu ketemu semuanya ketuanya. Nah, itu. Jadi kalau mungkin ditanya ya mungkin sekitar 50% lah kita sudah mengetahui ketua-ketua di sebelumnya kami, seperti itu. Apakah bisa disebutkan namanya siapa-siapa saja, rekanita siapa, Iya. dari mana atau gimana? Nah, kalau saya menyebutkan yang IPP saja ya, Iya. mungkin. Nah, kalau yang IPP periode sebelum saya 22 ya berarti itu ada Rekanita Mia yang sekarang menjabat sebagai sekretaris di PC IPPNU Kabupaten Kediri. Nah, sebelum Rekanita Mia itu ada Rekanita Nayum. Nah, sekarang sudah menikah. Sekarang alhamdulillah menikah dengan IPNU juga. Jadi tetangganya rekan Sirot ini. Iya. Hati-hati dengan tetangga. Iya, desanya rantingnya rekan Sirot ini memang kebanyakan itu dapat rekanita IPP sendiri seperti itu. Nah, itu pada saat periodenya Rekanita Nayum. Sebelum periodenya Rekanita Nayum, kebetulan dari ranting saya sendiri. Mungkin rekan-rekanita sudah ada yang kenal ya. Ada Rekanita Siti Nur Afifah yang dulu juga. Oh, itu banyak yang kacamataan ya? Iya, benar sekali. Dulu itu yang mengajak saya mulai dari tingkat pimpinan ranting sampai dengan tingkat pimpinan cabang. Karena apa? Dulu ketua ranting saya itu juga Rekanita Siti Nur Afifah. Setelah itu beliau naik ke tingkat pimpinan anak cabang menjadi ketua juga. Terus setelah itu sebelum PAC-nya itu demisioner kurang 3 bulan mungkin, karena PC sudah konferensi, beliau terpilih menjadi ketua di PC IPPNU Kabupaten Kediri juga. Nah, itu. Terus beliau juga sempat menjabat menjadi wakil sekretaris pimpinan wilayah juga. Nah, itu juga salah satu pembina kami ya sekarang. Untuk Rekanita Nayum, Rekanita Mia itu juga salah satu pembina kami juga. Sebelum Rekanita Afifah ada lagi. Itu ada Rekanita yang dari Rembang. Namanya siapa rekan Silat? Saya kok agak lupa. Dari Rembang ya? Iya, dari Rembang. Rekanita. Saya kalau IPP itu kurang meneliti saya, jadi iya. Karena IPP. Rekanita siapa? Saya kok kebetulan lupa ini tadi. Padahal sudah kenal dulu. Nah, itu dari Rembang ada. Terus sebelum-sebelumnya juga ada ibu-ibu muslimat itu dulu juga sempat berproses menjadi ketua di tingkat pimpinan anak cabang seperti itu. Lalu kalau rekan ketua demisionernya dari PAC siapa saja yang dikenal?
Dari PAC yang IPNU saja ya? Ya, itu kan tadi yang IPB sudah disebutkan sama iya. rekan kita Titis. Ya, Mbak Titis ya. Kalau Mbak Titis dari tadi menyebutkannya dari bawah ke atas ya. Ini saya balik ya, karena Ya. kan kita kan memang rival, kebalikan, harus tidak sama ini. Kalau kita dari atas, setahu saya itu yang sepuh ada Abah Harun. Abah Harun dulu ketua PAC ranting kami di IPNU. Kalau sekarang sudah menjadi pengurus di PCNU, sudah sepuh ya, PCNU. PW pengurus kan? Kalau PW bukan ya? Belum. Abah Harun. Kemudian di situ ada Bapak Kiai Baihaqi, bukan Baihaqi yang sekarang ya, dulu juga ada Bapak Kiai Baihaqi. Kemudian ada Ustadz Islah dari Banjarjo. Kemudian setelah itu ada Mas Taufik, rekan Taufik dari Mangunrejo. Kemudian setelah itu ada Mas Fahad Fahrizal, itu seturun dengan Ibu Afifah tadi, rekanita Afifah, di mana Fahad Fahrizal itu dari desa saya sendiri, Badal Pandean. Kemudian setelah itu ada Mas Ikhwan, kemudian ada Mas Bambang, kemudian ada Mas Faris, dan yang baru di misioner kemarin adalah Mas Januar Alifiansyah. Dan untuk kepengurusan sekarang itu Mas Imam Baihaqi yang sangat menawan sekarang. Mempesona sekali ya. Fansnya para IPPS Kabupaten Kediri kayaknya. Iya. Alhamdulillah. Jadi rekan dan rekanita itu juga menurut saya juga gimana ya, mengenal juga sih sama ketua-ketua demisionernya PAC. Kalau diperkirakan setengah itu ya lebih lah ya. Lebih, ya. Soalnya kan juga mengenalnya lebih dari satu. Iya. Ya, soalnya setiap hari raya itu kita sewani. Oh, begitu. Kita sewani mengajak ke seluruh pimpinan ranting dan pimpinan komisariat se-anak cabang Ngadiluih. Oh, seperti alumni seperti itu Iya, ya. kita kenalkan. Oh, ini ketua periode ini seperti itu. Terima kasih. Program apa saja sih yang sudah berjalan di PAC Ngadiluih? Masalah program yang sudah berjalan. Iya. Wah, saya ini harus menjawab dengan apa kalau yang sudah berjalan? Apa karena ada sangkut pautnya terhalang sama corona ini juga? Ya, sangat jelas sekali. Tadi kan waktu rekanita bertanya tentang Program. periode-periode dan program, saya jawab dari awal kan bahwasanya PAC IPNU IPPNU Ngadiluih itu terbentuknya atau pelantikannya baru kemarin di bulan Januari. Itu pun tergesa-gesa sekali. Entah mau ada apa itu tergesa-gesa. Di situ masih damai-damai saja. Tapi ketika setelah pelantikan kita sudah rapat kerja menyusun berbagai macam Program. aneka yang unik-unik, program yang unik-unik, yang beda dari yang lainnya, nanti bisa disebutkan ya, yang beda dari yang lainnya. Lah, mau melaksanakan program yang kedua kalau nggak salah, kalau yang pertama sudah alhamdulillah berhasil, untuk yang kedua itu kita ini bisa dinamakan musibah atau nikmat, saya juga bingung nih. Karena kita bilang itu musibah karena ini membuat kesedihan di seluruh tidak hanya IPNU tapi seluruh manusia di jagat dunia. Nah, kita katakan nikmat bagi kita kaum yang suka malas bergerak atau kaum rebahan, itu kita tidak bertugas apa-apa. Jadi ini sangat kita syukuri sekali. Nikmat. Ya, nikmat, kita syukuri nikmat ini supaya apa? Kita merasakan nikmat yang lainnya. Di mana kita sadar bahwasanya dengan kita berdiam diri saja tanpa melakukan hal kemanfaatan, kita akan nggak menjadi apa-apa, tidak berguna sama sekali. Semoga setelah pandemi virus COVID-19 ini, kita nanti bisa sadar semuanya dan kita mau bergerak, berjuang sekuat tenaga dengan semangat dan istiqomah. Ya. Seperti itu sih. Lalu bisa dijelaskan oleh rekanita Titis program Iya. apa saja yang ada di PAC Ngadiluih? Nah, kebetulan ya rekan dan rekanita, sebenarnya kami ini belum ada persiapan sama sekali ya rekan. Iya, belum ada. Kami baru konsultasi dan baru ada badalnya rekan sirat ini baru kemarin malam rekan dan rekanita. Jadi persiapan kami ini ya sedikit kurang matang. Jadi nanti ketika kita waktu menjawab pertanyaan dari moderator kok kurang jadi mohon dimaklumi gitu aja. Nah, benar yang dikatakan rekan sirat tadi,
bahwasannya di PAC Ngadiluih itu baru terbentuk bulan Oktober kemarin. Akan tetapi karena pelantikan kita itu mundur karena apa? Pelantikan kita itu bebarengan dengan adanya program taslim. Nah, itu ada taklim, sholawat, dan silaturahim. Ada semacam lomba habsi seperti itu. Nah, kebetulan pada pagi hari ini saya membawakan denah program kerja kami pada tahun pertama rekan dan rekanita. Ini ya, kalau kalian mau tahu gambarnya, ini desain dari media centernya PAC Ngadiluih. Jadi ketika kita rapat kerja pertama itu kita hanya merapatkan ataupun menyusun program kerja di tahun pertama saja. Kita belum mikir pada tahun kedua nanti kita akan mengadakan program apa, itu belum mikir, akan tapi juga punya gambaran sedikit lah. Kalau di tahun pertama, ini yang pertama ada orientasi pengurus dulu. Itu sebelum pelantikan. Terus ada pelantikan bebarengan dengan taslim tadi. Terus adanya rakerancap. Nah, jadi pelantikan dulu baru ada rapat kerja. Akan tetapi taslim kami masukkan ke program kerja kami, seperti itu. Terus sebenarnya pada 1 bulan kemarin itu ada 3 ataupun 4 agenda yang belum terlaksana karena adanya pandemi ini. Ada ziarah sugro, itu lingkupnya Kediri saja. Terus ada pelatihan pelantikan. Jadi sekarang kan untuk ranting dan komisariat itu yang melantik sudah dari pengurus PAC sendiri. Jadi kita mengadakan pelatihan pelantikan kepada pengurus-pengurus PAC agar bergantian, gak hanya itu saja. Yang pinter gak hanya itu saja. Jadi kalau mungkin dari departemen organisasi lah yang lebih menguasai seperti ini. Terus ada lagi Safari Ramadan. Nah, Safari Ramadan ini gimana? Ini kita bentuk sebagai program kerja inovatif ya kayaknya. Inovatif, ya. Ada apa ya rekan Sirot? Di Safari Ramadan itu kita yaitu mengadakan agenda-agenda yang di bulan Ramadan itu yang cocok seperti apa. Jadi saya sendiri ya yang menangani yaitu dalam dakwah. Di situ sangat aktif sekali kalau di bulan Ramadan. Kalau untuk di suasana seperti ini ya, ini yang menjadi tantangan kita, yaitu di situasi pandemi saat ini dakwah memeras pikirannya bagaimana agar IPNUI PPNU itu tetap berkarya, tetap bergerak aktif, di mana kaum rebahan lebih unggul daripada kaum yang bergerak. Karena kita dilarang bergerak dan slogannya selalu di rumah saja. Ini sedikit apa ya? Masa dikatakan pembodohan, tidak ya? Karena ini sudah dirapatkan matang. Tapi dari kami bagaimana kita itu di rumah saja atau tidak berkumpul dengan orang banyak tapi tetap bisa berkarya. Itu dari kami, dari dakwah dan anggota-anggota kami selalu berinovasi, yaitu yang sudah berjalan kali ini di PAC Ngadiluih itu ada 3 acara. Nah, ada 3 acara. Acara yang pertama yaitu ada ngaji online seperti sebagaimana yang sudah ada di mayoritas kalangan kita ya, ngaji online. Jadi dari saya sendiri ada ngaji online kitab-kitab salaf, kemudian kami juga merangkul daripada LDNO, pengurus LDNO di situ ngaji, kita live di situ dan kita bagikan linknya kepada teman-teman agar apa? Mereka di rumah tapi tetap mendapatkan ilmu. Yang kedua, kita ada kultum. Kultum ini beda dengan ngaji tadi ya. Kalau kultum itu kita mendatangi ke tokoh-tokoh. Jadi silaturahim kita terhadap tokoh-tokoh itu tidak putus sampai di sini saja. Kita datangi mereka, diminta untuk menyampaikan kata-kata mutiaranya kepada kita semua, IPNU, IPPNU. Dan yang program yang ketiga yaitu kita mengadakan semacam wawancara ini dengan para ranting seperti program kita di BC kali ini ya. Kita mengadakan wawancara ke ranting-ranting
di ranting itu mengadakan kegiatan apa toh? Yang kegiatan yang aktif di pandemi ini apa saja, kita data, kemudian kita wawancara di situ, ngevlog bersama. Menunjukkan apa? Biar ranting-ranting yang lain itu juga semangat untuk mengadakan acara-acara dan agenda-agenda yang bermanfaat. Bukan hanya di rumah saja, ya tetap di rumah saja, tapi pemikirannya kemana-mana. Seperti itu. Baik rekan dan rekanita, itu tadi seputar profil dari PAC Ngadiluih, profil dari rekan dan rekanitanya, pengurusnya, dan seputar PAC Ngadiluih. Lalu rekan dan rekanita, apa sih motivasinya atau berikan harapan untuk rekan dan rekanita di rumah agar tetap semangat, bangkit untuk mengikuti organisasi IPNU dan IPPNU seperti itu. Silakan. Harapan dan mungkin pesan ya buat rekan dan rekanita, khususnya pengurus IPNU IPPNU se-Kabupaten Kediri atau mungkin se-Indonesia ya. Nah, sebenarnya kalau saya sendiri itu tidak hanya merasakan manisnya dalam berorganisasi, akan tetapi manis pahitnya dalam berorganisasi itu berjalan beriringan. Akan tetapi semua itu tergantung kita sendiri, bagaimana kita menyikapi tersebut. Jadi dulu yang menjadi semangat saya dalam berorganisasi, dulu ketua PAC saya yakni rekan Fahad Fahrizal sempat berpesan dalam pidatonya, yakni masing-masing pemikiran kader adalah surga. Pasang surut sudah biasa, namun lautan tidak akan pernah kering. Jadi ketika nanti khususnya ketua ranting ataupun ketua PAC yang mungkin ada miss dengan pengurusnya, miss dengan anggotanya, ingatlah kata-kata tersebut. Maka kita akan bangkit lagi, kita akan semangat belajar, semangat berjuang di IPNU IPPNU. Mungkin cukup itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan memberi kesempatan untuk rekan mengutarakan harapannya untuk PAC. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan harapan saya kepada PAC Ngadiluih dan umumnya kepada IPNU IPPNU semuanya, bahwasanya kita dalam berorganisasi itu kalau ambisi jangan sampai kelewatan, dan juga kalau tidak peduli itu jangan sampai kebangetan. Jadi kedua-duanya harus imbang. Kita terlalu tinggi, nanti kasihan yang lainnya yang tidak mampu mengejar kita. Kalau kita terlalu tidak peduli, dan mau jadi apa organisasi kita nanti. Jadi ingatlah bahwasanya pesan dari Mbah Yai Hasyim Asy'ari, barang siapa yang mau berorganisasi Nahdlatul Ulama akan didoakan barokah keluarganya, keturunannya, dan didoakan husnul khotimah. Dan kita sebagai IPNU IPPNU adalah anak daripada NU. Jadi kita mencari selamat di NU, bukan kita menyelamatkan daripada NU. Itu saja. Baik, itu tadi rekan dan rekanita motivasi dan harapan dari PAC Ngadiluih. Semoga bisa menjadi motivasi yang betul-betul tertanam di dalam hati kita masing-masing. Baik, itu tadi harapan dan motivasi dari PAC Kecamatan Ngadiluih. Mungkin dari rekan dan rekanita ada tambahan atau jargon-jargon andalannya dari PAC Ngadiluih? Ya, kita di sini ada sedikit pantun buat rekan dan rekanita IPNU IPPNU semuanya. Yaitu mari. Seduh kopi dengan air mendidih di gubuk tua di atas awan. Salam teduh dari PAC IPNU IPPNU Ngadiluih untuk kita semua. Marhaban ya Ramadan. Rekan dan rekanita, itu tadi seputar profil dari PAC Kecamatan Ngadiluih. Semoga bisa membuat kita semakin semangat, semakin bangkit, dan semakin mencintai IPNU IPPNU. Saya selaku host talk show kali ini mengucapkan marhaban ya Ramadan, stay at home, selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.